10 Mei 2022, hampir 1 bulan yang lalu, Kementerian Pertanian mengumumkan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkaki belah yang terjadi di Aceh dan Jawa Timur. Dan hampir 1 bulan wabah ini tidak tertangani, justru meluas. Per 17 Mei atau 1 pekan setelah pengumuman, ternak di 52 kabupaten kota sudah terpapar, sekitar 13 ribuan ekor. Dan per 7 Juni, sebaran mencapai 17 provinsi menjangkiti 40 ribu ekor hewan ternak dengan potensi penyebaran yang lebih besar lagi. Bergabung sore ini untuk membahasnya ada Pak Teguh Budiana, Ketua Komite Pendayagunaan Pertanian. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Kami juga sudah mengundang Kementerian Pertanian untuk berbincang, tapi mereka tidak dapat hadir. Saya ke Pak Teguh, terima kasih sekali untuk waktu Anda. Pak Teguh, sejauh ini informasi yang Pak Teguh dapat dari teman-teman peternak itu bagaimana kondisinya di lapangan? Kalau tadi disebutkan, ini posisi ternak. Itu ada 18 provinsi, ya. Kabupatennya 167, ada 167 ekor yang sakit, sembuh 30 ribu, kemudian sudah dipotong bersyarat itu ada 635 dan 135. Jadi posisi terakhir, kalau tadi disebutkan masih 40.000. lebih kecil ya. Iya, betul, tapi dalam betul. waktu yang sangat cepat, ini luar biasa cepat. Pak Teguh, Anda melihat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebaran yang begitu cepat, begitu masif dalam 1 bulan loh. Penambahannya sudah sangat signifikan. Penyakit mulut dan kuku ini terakhir di Indonesia itu belum tahun 1900. Lupa tahun ya, sudah lama ya. 1990 kita kan dinyatakan bebas ya. Iya, betul. Jadi sebelum itu memang pernah ada, tapi tidak pemerintah waktu itu secara cepat bisa mengatasi masalah ini. Dan memang setelah tahun lebih ini tidak adanya outbreak semacam ini. Ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau saya katakan ini adalah suatu tragedi buat bangsa Indonesia. Oke, Pak Teguh, sejauh ini selama sebulan terakhir, apa saja treatment yang dilakukan oleh para peternak? Kemudian apakah mendapat dukungan dari pemerintah treatment tersebut? Atau mereka memang melakukan treatment secara mandiri kepada ternak-ternaknya? Dalam hal ini sebenarnya ini kan tanggung jawab pemerintah. Hanya wabah ini yang menjadi domain pemerintah untuk mengatasi. Pemerintah sudah melakukan sadar dan memberikan penyuluhan, bimbingan pada peternak dan sebagainya, ada SOP-nya. Peternak sendiri juga sudah melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi ada satu hal, PMK ini memang penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan Badan Kesehatan Dunia menempatkan PMK pada list A dan hewan yang nomor 1 berbahaya. Dia sangat infeksius dan bisa menyebar melalui udara sampai 200 km kata para ahli. Kita lihat saja di Jawa Timur itu awal Mei dalam waktu singkat Aceh sudah kena, Sumatera Utara. Dan sekarang ini dalam waktu 1 bulan itu sudah ada 18 yang tertular. Kita lihat betapa luar biasanya daya infeksi dari virus ini. Pak Teguh, dari mereka yang atau dari hewan ternak yang terjangkit itu berapa persennya yang kemudian mati, Pak Teguh? Kita ini kan dari yang terinfeksi 100 ribu tapi yang mati dan potong paksa ya. Kalau itu sebenarnya tidak dipotong paksa pasti dia akan mati. Itu kira-kira memang kisaran menurut para ahli sekitar 1-5% kalau ada itu tergantung kan kondisi dari ternak itu sendiri. Kalau ternaknya juga memang bertahan. Tetapi saya kira kita nggak bicara soal berapa yang mati, karena hewan yang tertular juga masih
sembuh, dia itu menjadi karier juga pada virus ini dan bisa menyebarkan itu yang jadi salah. Pemerintah kemudian kemarin sempat mengambil kebijakan untuk mengisolasi, membatasi pergerakan mobilitas hewan-hewan ternak. Apakah betul-betul memang sudah dilakukan di daerah, di lapangan, Pak Teguh, atau memang ini memang sulit sekali untuk mengontrolnya? Kalau menurut kami itu langkah juga betul. SOP-nya seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada peternak kemudian diam-diam dia melalui jalur belakang tetap mengedarkan membawa ternaknya ke daerah lain, ini kan juga sulit dikontrol ya. Iya. Ya hal-hal semacam inilah memang perlu penyuluhan yang intensif dari pemerintah kepada para peternak. Betapa berbahayanya PMK ini sehingga mereka harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Itu kunci. Dan pemerintah saat ini tidak melakukan, ya menurut kami ya, kemarin saya lihat ada satu pemikiran bagus dari anggota DPR Komisi 4, Pak Deddy Mulyadi. Kalau sudah begini musnahkan. Masalahnya itu, pemerintah tidak punya dana tanggap. Oke. Musnahkan siapa yang ganti mereka? Sampai hari ini belum ada. Ya, jadi dari hewan-hewan yang masih ya. Oke, saya mau konfirmasi. Ini sebenarnya kalau tadi saya katakan tragedi terutama buat peternak ya. Betul, untuk peternak tentu saja. Iya. Iya, tentu saja ini tragedi untuk peternak. Pak. Ya tragedi. Kita ambil contoh di Inggris. Seringkali saya sampaikan tahun 2001. Begitu ada outbreak yang dilakukan pemerintah itu isolasi, itu hewannya langsung dimusnahkan. 1.000 ekor sapi, 4 juta kambing domba dan hewan kuku belah lainnya yang harus dimusnahkan. Tapi pemerintah sudah adanya dana untuk melakukan kompensasi. Kita tidak bisa. Oke. Inilah yang menjadi masalah kalau tadi dikatakan 635 potong pak. Petani juga ada yang panik kemudian menjual dengan harga murah. Iya. Kemarin saya melihat video pendek seorang ibu tua menangisi sapinya yang mati karena PMK. Untuk menyentuh. Tangisan dia itu tangisan kita. Bayangkan. Dia pelihara sekian tahun dengan seluruh pengorbanan, tiba-tiba tidak ada yang kemudian menjamin bahwa akan mendapatkan penggantian. Bayangkan. Banyak sekali. Dan ini akan mungkin terjadi terus kalau pemerintah tidak mampu mengatasi penyebaran PMK. Oke. Pak Teguh, jadi saya ingin konfirmasi. Kalau bahasanya istilah yang Anda tadi katakan potong paksa itu, peternak tidak mendapatkan ganti rugi atas itu? Enggak dapat ganti rugi. Oke. Sekarang ada beberapa di Jawa Timur katanya diganti oleh pemerintah, tapi secara lengkap memperoleh. Yang jelas waktu saya dialog dengan wakil gubernur Jawa Timur, itu saya tanya apakah ada dana untuk tanggap darurat. Ya kami ambilkan anggaran untuk bencana. Artinya memang pemerintah menghadapi PMK ini menjadi gagap. Karena memperhitungkan akan terjadi. Tapi Menteri Pertanian mengatakan semuanya masih terkendali. Menurut Anda ini betul atau tidak? Kalau yang Anda lihat? Ya kita lihatlah perkataan Menteri Pertanian ini sebulan 2 bulan ke depan. Kalau memang betul. Karena beli vaksin kan tidak semudah itu. Vaksin itu salah satu yang untuk bisa mencegah yang hewan yang sehat. Vaksin. Tapi apakah vaksin seperti beli di Indomaret? Tidak. Oke. Iya. Oke, yang sebaiknya artinya ada satu prosedur dan jenis vaksinnya juga harus sesuai dengan, dan sampai hari ini kita nggak tahu asal muasal PM semua cuci tangan. Oke, iya, betul. Pak Teguh, jadi apa yang sebaiknya saat ini sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah sekarang? Harus Presiden Jokowi langkah kemudian mengangkat ini menjadi satu masalah nasional. Apa bencana nasional menurut Anda? Rakyat. Bencana nasional. Menurut BPS
ada 5,5 juta rumah tangga peternak sapi. Dan ini di seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah 18 provinsi. Ini kan berarti rawan mereka itu terkena PMK ini. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus membuat tim yang interdepartemen, termasuk Departemen Keuangan, harus menyediakan anggaran untuk memberantas PMK plus kompensasi untuk para yang kehidupan mereka, peternak kecil-kecil ini. Ya tadi saya gambarkan seorang ibu menangisnya yang mati. Sangat-sangat menyentuh perasaan. Oke, baik. Pak Teguh, kalau misalnya kita bicara sebentar lagi sudah menghadapi masa Idul Adha, apa kekhawatiran dari para peternak sebenarnya? Ya, Idul Adha itu salah satu momen di mana peternak itu bisa memperoleh harga yang bagus. Maka dari itu jauh hari sebelum Idul Adha biasanya para peternak itu merawat sapinya dengan bagus supaya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai hewan kurban. Dan umumnya harga juga bagus. Inilah yang sebenarnya bagian yang ditunggu peternak. Tetapi dengan adanya wabah PMK ini dengan batasan-batasan, mana tidak semua sapi itu bisa. Ada memang fatwa MUI 2 tahun 2022, di mana yang boleh syaratnya. Inilah yang juga menyulitkan kepada ternak, karena ternak-ternak yang dianggap terkontaminasi atau tertular ini tidak bisa bebas. Kalau dulu kan tidak ada masalah. NTB aja sebagai sumber itu sudah tertular. Jawa Timur itu adalah lumbungnya sapi dan juga kambing dan domba juga sudah tertular. Ya, di Jatim itu sudah teridentifikasi yang sakit itu 30.000. Iya. Itu kalau ya itu artinya apa? Ada untuk memperoleh hewan-hewan kurban yang dibutuhkan oleh terutama DKI ya. DKI ini kan biasanya didatangkan dari daerah-daerah lain. Betul. Oke, semoga ini bisa sesegera mungkin tertangani. Kami mendapatkan informasi Kementerian Pertanian, jajaran Kementerian Pertanian saat ini sekarang hari ini memenuhi panggilan rapat dengar pendapat dari DPR RI. Kita lihat apa hasilnya dan semoga didengar juga suara dari para peternak di Indonesia yang disampaikan tadi oleh Pak Teguh. Pak Teguh, terima kasih sekali lagi sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia. Sehat selalu Bapak.